Kalau kamu pernah merasa hidupmu berantakan, tenang. Keluarga Simpson jauh lebih berantakan. Tapi anehnya, mereka tetap harmonis. Dan mungkin itulah alasan kenapa kita suka nonton mereka. Karena kekacauan mereka terasa sangat manusiawi. The Simpsons bukan sekedar kartun buat ketawa-ketawa. Ini adalah serial yang berhasil jadi cermin kehidupan manusia dalam versi yang lebih absurd, lebih kocak, dan tentu saja lebih kuning. Walaupun tayang pertama kali di tahun 1989, The Simpsons masih terus relevan sampai hari ini. Mereka bisa menertawakan dunia dengan cara yang tepat sasaran. Bahkan kadang terasa sakit tapi lucu. The Simpsons lahir pada tahun 1987 sebagai segmen pendek di The Tracy Ullman Show, diciptakan oleh Matt Groening. Legendanya, Matt menciptakan karakter-karakter itu secara spontan sambil menunggu meeting dan langsung memakai nama keluarga sendiri. Homer, Marge, Lisa, dan Maggie. Sementara Bart diambil dari kata Brad alias anak nakal. 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1989, serial ini menjadi acara TV penuh dan sejak itu jadi fenomena global yang sering memprediksi masa depan, sering bikin heboh, dan sering bikin kita mikir apakah penulisnya punya mesin waktu. Mari kita kenalan dengan keluarga paling chaos tapi lovable. Homer Simpson, ayah paling impulsif, malas, dan tukang donat sejati. Marge Simpson, ibu paling sabar, suara akal sehat, keluarga. Bart Simpson, anak laki-laki profesional di bidang kenakalan. Lisa Simpson, si jenius, aktivis kecil, pemilik IQ paling waras di rumah itu. Dan Maggie Simpson, bayi diam-diam paling berbahaya. Kenapa The Simpsons bertahan lama? Pertama, humornya luas. Mereka bisa bercanda soal keluarga, politik, sains, sampai budaya pop. Kedua, karakternya relatable. Walaupun warnanya kuning, sifat mereka seperti manusia nyata. Ketiga, mereka berani mengkritik tanpa terasa menggurui, membungkus isu penting dalam komedi yang ringan tapi pedas. Hasilnya, kita tertawa dulu, baru mikir belakangnya. Atau sebaliknya. Contoh paling terkenal ada di episode Marge versus the Monorail. Hello, little girl. Wondering if your dolly can ride the monorail for free? Hardly. I'd like you to explain why we should build a mass transit system in a small town with a centralized population. Young lady, that's the most intelligent question I've ever been asked. Really? Oh, I could give you an answer, but the only ones who'd understand it would be you and me. And that includes your teacher. Next question. You there, eating the paste. Episode ini menyindir masyarakat yang mudah percaya janji besar tanpa riset. Mirip kita yang langsung check out gara-gara diskon 90%, tapi ongkirnya nyesek. Dan tentu saja, fenomena paling viral. The Simpsons predict the future. Mulai dari teknologi, politik, sampai peristiwa mendadak. Semuanya bikin orang bertanya, ini kebetulan atau penulisnya time travel? Dan pada akhirnya, The Simpsons bukan cuma serial komedi. Ini adalah potret kehidupan manusia. Yang konyol, absurd, tidak sempurna, tapi penuh hati. Dengan humor satir, karakter yang kuat, dan cerita dekat yang realita, The Simpsons berhasil bertahan lebih dari 3 dekade dan masih dicintai lintas generasi. Dan mungkin pelajaran yang penting dari keluarga Simpson adalah hidup memang berantakan. Tapi kalau bisa ditertawakan, ya lumayan lah. Hidup jadi lebih ringan.